Mari dulu kita bahas tentang materai. Mungkin kita harus menyadarinya atau sebagian sudah sadar apa sih materai ini. Ini ada komentar tentang Koperasi Merah Putih pelamar. 400.000 jumlah pelamar kali materai 10.000 sama dengan 4 miliar. 400.000 pengangguran tetap memberikan keuntungan ke pemerintah, ke negara 4 miliar. 400.000 pengangguran. Jadi artinya pemerintah tetap memeras pengangguran 10.000 per orang. Kalau dibeli di toko, di tukang fotokopi 12.000 sampai 15.000. Ya. 4 miliar pemerintah mendapatkan keuntungan dari pengangguran hanya membuka lowongan di Koperasi Merah Putih dalam beberapa hari. Pertanyaanku atau pertanyaan sebagian orang, apa sih fungsi materai ini? Apakah ini punya kekuatan hukum atau hanya akal-akalan pemerintah materai ini? Karena banyak kita melakukan perjanjian dengan materai, tapi begitu ada masalah, nggak kuat. Begitu kita kena tipu, lalu ini perjanjiannya kita bawa ke penegak hukum, nggak kuat juga. Nggak langsung ditangkap orangnya, nggak langsung benar posisi kita. Nggak langsung menang kita dalam kasus itu. Jadi fungsinya materai ini apa? Jadi perlu kita sadari akal-akalan pemerintah ini dari semua lini masyarakat ini selalu diperas. Pengangguran pun diperas materai. Melamar kerja pun di institusi pemerintah materai. Nggak nanggung-nanggung materainya. Buat perjanjian pun kita materai. Tapi begitu ada masalah di perjanjian itu, nggak langsung benar kita, nggak langsung menang kita. Jadi apa sebenarnya fungsi materai ini? Itu perlu masyarakat ketahui. Kalian mau tahu alasan Saiful Mujani mau menurunkan Pak Prabowo? Ini dengarkan sampai selesai ya, supaya komplit. Oke, dengarkan. Pak Prabowo itu dengan partainya, Partai Gerindra, di dalam visi dan misinya tertulis secara eksplisit. Perjuangan Gerindra adalah memperjuangkan kembalinya pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Artinya Pak Prabowo sebenarnya tidak mengakui hasil dari reformasi ini. Tidak mengakui konstitusi yang hasil amandemen itu, Bang, yang kita jalankan sekarang ini. Kenapa tidak dirubah aja sekarang? Mungkin belum ada kekuatan yang mendukung. Once dia mendapatkan kekuatan itu, saya khawatir dia akan membuat konstitusi kita dirubah kembali kepada konstitusi yang tidak demokratis. Itu ancaman serius buat saya. Nah, oleh karena itu saya ingin menghentikan itu. Pak Prabowo kalau tidak taat seperti ini, turun. Itu poin saya, Bang. Dalam kata-kata sebenarnya kesimpulan saya di sana. Di halal itu. Jadi udah ada di kepala saya, ada yang fundamental yang salah pada Pak Prabowo. Anda tidak sanggup hidup dalam alam demokrasi. Walaupun Anda menang jadi presiden secara demokratis lewat prosedurnya itu. Sebenarnya kan Hitler juga begitu, Bang. Iya, betul. Dia berkuasa lewat demokrasi. Kemudian demokrasinya dibunuh, ya kan? Yang terjadi Sob Alonso di Brazil juga sama kayak begitu, Bang. Sekarang tuh udah ada tesis di kalangan ilmuwan politik bahwa hancurnya demokrasi itu adalah akibat dari perilaku elit politiknya, terutama eksekutifnya. Oleh karena itu orang kayak Donald Trump itu yang merusak demokrasi Amerika sekarang. Okay? Indonesia, Prabowo yang mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu tolong Pak Prabowo, turunlah Anda gitu ya. Kalau tidak sanggup untuk hidup dan menjalani demokrasi ini. Itu kira-kira poinnya, Bang. Masa saya makar ngomong begitu? Pak Prabowo yang terhormat, tolong jangan dipotong dan dikurangi anggaran dan dana BPJS itu, Pak. Karena BPJS itu merupakan tulang punggung kesehatan untuk rakyat kecil, Pak. Dan ingat, sesuai dengan pesan dari Ibu Irma ini, bahwa jika mengurangi, memotong anggaran BPJS itu bisa melanggar undang-undang atau konstitusi, Pak. Tolong, Pak, please jaga. Kesehatan primer itu jangan dipotong-potong, Pak, jangan diefisiensi. Ya, itu melanggar konstitusi, Pak. Saya tuh minta tolong sama Pak Wamen yang dekat dengan Presiden. Bicarain, Pak, dengan Presiden, Pak. Perlu juga Bapak bicara juga dengan Pak Menkyu. Anggaran kesehatan primer itu jangan dipotong-potong, Pak, jangan diefisiensi. Kalau orang sakit, Pak, bisa bangkrut loh, Pak. Ya, kalau orang punya penyakit dan dia tidak ditopang dengan perlinsos, dia bisa bangkrut, Pak. Karena sakit itu mahal. Kemarin juga dalam sebuah percakapan. Fix sekarang Indonesia ini diurus orang-orang yang sakit jiwa. Fix. Menlu sekarang malah ngebahas menambah konser K-pop. Menlu ngebahas konser K-pop.
Menteri ESDM malah selalu ngikut ke luar negeri. Aneh kan? Menteri ESDM ikut ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri. Menlu ngebahas K-pop. Ya. Menteri Agama ngebahas dana. Aneh kan? Menteri Pertanian malah ngebahas koperasi. Terbalik-terbalik kan? Aneh kan? Aneh. Jadi memang fix negara ini memang diurus orang-orang yang sakit jiwa, fix. Nasib kita lah itu. Tapi ya udahlah. Udah beginilah jalannya. Harus jadi pelajaran lah sama kita ini. Jangan terulang lagi 2029 ya kawan-kawan ya. Terlalu lama ini. K-pop baru kali inilah ada pemerintah yang ngurus K-pop. Dari zaman Soeharto dulu sampai sekarang baru ini pemerintahnya ngurus K-pop. Pemerintah sakit jiwa kan. Sementara banyak orang Indonesia yang mengalami penyiksaan di luar negeri, tenaga kerja Indonesia di luar negeri nggak diurusin ini menteri luar negeri. Itu kemarin masalah tentara kita yang diserang oleh Israel, nggak ada menteri luar negeri mengeluarkan pernyataan keras. Malah Bahlil yang sibuk warawiri ke luar negeri, menteri SDM apa hubungannya? Tapi sudahlah, memang fix negara ini diurus orang-orang yang sakit jiwa. Dan kesehatan ribet, infrastruktur masih banyak yang rusak. Makin kesini makin dong aja lu pada.